Sampurasun, kumaha kabarna dulur? Damang sadayana. Nepangkeun abdi mamang nontonin konten kreator newbie alias anak bawang. Mugia dulur sadaya resep sinareng betah karena ceritaan mamangnya. Share jus ka warung buah. Jus ah. Film ini menceritakan mengenai sebuah pedesaan yang bernama Desa Seongjeoyan di wilayah utara Joseon atau sekarang Korea Utara yang berbatasan dengan wilayah Manchuria atau sekarang Cina. Nah lur, biar nggak pusing, izinin Mimin buat jelasin dulu sejarah singkat mengenai Korea Utara dan Korea Selatan ya. Korut dan Korsel dulunya adalah sebuah kerajaan atau dinasti yang mempunyai nama dinasti Joseon. Dinasti ini tuh eksis dari tahun 1392 sampai 1897. Nah, tahun 1897 Joseon berubah jadi Kekaisaran Korea. Terus nggak lama Korea dijajah sama Jepang nih lur. Cuman pas Jepang KO di Perang Dunia Kedua, Korea kebagi dua. Karena pada saat itu ada dua negara yang ngerebutin Korea, yaitu Uni Soviet sama Amerika. Makanya lur, Korea Utara itu ada bau-bau komunis, sementara Korea Selatan berbentuk republik. Jadi kalau ada film yang berlatarkan Joseon, maka film itu lagi bahas Korea versi baheula alias Korea ketika masih berbentuk kerajaan. Paham ya lur? Nah, lanjut. Orang-orang yang tinggal di wilayah Manchuria disebut Jurchen. Sementara orang-orang yang tinggal di Xinjiang itu sebenarnya rakyat Jurchen juga. Cuman mereka udah sumpah setia ke dinasti Joseon. Nah, naasnya, meski udah sumpah setia, rakyat Xinjiang ini nggak diakui sama rakyat Joseon. Dan mereka pun nggak diakui juga sama rakyat Jurchen karena udah membelot ke Joseon. Istilahnya mah kaum terbuang lur. Di wilayah perbatasan tersebut ada sebuah hutan yang tersebar rumor bahwa terdapat tanaman ginseng liar yang dapat menghidupkan orang yang telah mati. Nah, singkatnya terjadi sebuah pembantaian di desa Sengyoyain itu dan hanya menyisakan seorang gadis kecil bernama Asin yang berhasil bertahan hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah Asin akan membalas dendam? Lalu bagaimana kebenaran mengenai ginseng liar itu? Teuing atuh mimin gitu apal. Daripada pinisirin, kita masuk aja ke alur ceritanya. Terlihat seseorang bertudung merah berjalan di dalam sebuah gua sambil bawa obor, menghampiri sebuah altar yang pada dinding altar tersebut terdapat ukiran-ukiran buatan manusia dengan gambar beberapa tanaman, seekor rusa, dan seekor singa. Kira-kira ini gambar apa ya? Lanjut, adegan di sebuah hutan. Terlihat ada seekor rusa yang sedang memakan tumbuhan kecil dengan bunga berwarna biru. Dan tak lama berselang, rusa itu mati. Dan rusa itu hirup deui. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan dua orang warga yang menceritakan sebuah rumor yang mengatakan bahwa orang-orang Jurchen mencari ginseng liar ke Pesyagun habis dibantai karena daerah itu terlarang dan konon ada monster yang menyeramkan. Dan diperlihatkan beberapa pasukan yang melihat tumpukan mayat tak berbusana yang ternyata mereka adalah orang-orang Jurchen. Kemudian scene beralih ke desa perbatasan, di mana terlihat ada seorang ibu dan anak dari kaum atas, orang berada lah ya, simpelnya, yang sedang membeli daging babi di sana. Daging tersebut diangkut oleh pelayan ibu tersebut. Lalu sedetik kemudian daging itu hampir jatuh dan 더러운 손 치우거라. bekas sebelen. Setelah mereka berpesta dengan memasak sepotong daging, terlihat ada seorang gadis kecil yang baru datang dan anak-anak yang lain memanggil namanya. Yap,
dia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Masih kecil ya lur. Dia dimarahi oleh ayahnya karena ketahuan baru aja memasuki hutan terlarang di Pesagun. Asin berdalih bahwa rumor yang sedang berkembang itu adalah sebuah kebohongan, dan dia nekat ke sana untuk mencari ginseng liar. Asin bahkan berkata bahwa dia menemukan sebuah altar dewa pelindung yang terdapat tanaman aneh. Tentu saja ayahnya nggak percaya, karena nggak mungkin altar itu masih ada. Terlebih, siapapun yang ketangkep basah pergi ke hutan itu akan dapat hukuman berat, yakni lidahnya akan dipotong. Ih, ngeri lur. Sejurus kemudian, datang sekelompok pasukan berkuda mendatangi desa itu. Kedatangan mereka disambut dengan para warga desa yang bersujud. Beh, benar-benar ketara banget sistem kasta di Joseon. Dan ternyata, kedatangan mereka hendak mengambil upeti. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang komandan. Nah, biar gampang, kita sebut aja komandan itu dengan panggilan Asep ya lur. Asep menceritakan bahwa terdapat 15 orang Jurchen yang tewas dibantai saat mencari ginseng liar. Asep menyuruh ayahnya Asin untuk menyebarkan rumor bahwa orang-orang yang tewas di hutan Pesagun itu disebabkan oleh serangan harimau. Dan ternyata dia manut-manut aja selama ini karena dijanjikan jabatan di pemerintahan oleh si Asep. Hele, pantesan tergiur ya. Kemudian diperlihatkan sebuah kamp pasukan, di mana Asep yang baru datang diberikan laporan bahwa mayat-mayat yang ada di hutan sudah dipindahkan ke kamp itu. Dan dijelaskan bahwa mereka, orang-orang Jurchen, tewas bukan karena serangan harimau, akan tetapi oleh manusia. Asep khawatir jika seluruh warga Jurchen tahu hal ini, maka akan mengancam keberadaan pemerintahan Joseon. Karena saat ini, seluruh warga Jurchen telah bersatu di bawah seorang kepala suku Pajawi bernama Aidaga. 이다가니 자신의 밑으로 여진 쪽을 결속시켜 저들이 조선인에게 살해됐다는 건 Asep datang menghadap seseorang di dalam sebuah ruangan yang dijaga oleh beberapa penjaga. Usut punya usut, Asep tahu nih bahwa benda yang ia temukan di tangan seonggok mayat adalah milik orang itu. Dan orang itu pun diketahui merupakan pelarian perang dari klan Haewoncho. Asep memberikan peringatan kepada orang itu, ya sebut aja Jamal ya lor, agar lebih berhati-hati karena situasi kerajaan sedang tidak baik-baik aja. Dan jangan sampai memicu perang dengan bangsa Jurchen. Dan terlihat Aidaga, pemimpin bangsa Jurchen, sedang mengamati daerah perbatasan, yang mana kita tahu bahwa itu adalah daerah desa perbatasan tempat tinggal Asin. Apa yang akan terjadi lor? Terlihat Asin yang ingin menahan ayahnya yang pergi dan agar berhenti menjadi mata-mata si Asep. Tapi ayahnya menolak dan mengatakan bahwa ini semua demi kebaikan mereka dan juga untuk membalas kebaikan kerajaan Joseon yang dianggap telah menyelamatkan mereka. Keesokan paginya, Asin beraktivitas seperti biasa, mengurus ibunya yang sedang sakit parah, dan saat itu dia diberitahu bahwa ibunya harus segera ditangani oleh tabib. Asin berkata bahwa itu tidak mungkin. Dia sangat yakin tabib tidak akan mau datang ke desa mereka. Lalu Asin beralih keluar sambil meminta adiknya untuk menunggu sampai dia kembali. Asin beralih ke sebuah pasar, di mana di sana ternyata ayah Asin sedang melakukan tugasnya untuk menyebarkan rumor mengenai keberadaan harimau di hutan Pesagun. Asin kembali datang ke altar dewa pelindung. Dia nekat ingin mencari ginseng liar untuk bisa menyelamatkan ibunya. Yap, benar, orang di awal film yang masuk ke altar adalah Asin. Dan rupanya Asin udah dapat ginseng liarnya. Sejurus kemudian, para warga serentak masuk ke hutan untuk berburu harimau. Di sisi lain, Asep dan pasukan berada di camp untuk menyusun rencana. Niatnya, mereka ingin membuat skema bohongan seakan-akan mereka berburu harimau. Kemudian setelah Asep and the gang masuk ke hutan, mereka menemukan jejak harimau dan anehnya, jejak tersebut malah seakan sedang menghampiri para warga. Ya normalnya mah harimau pasti lari menjauh lah ya dari warga yang lagi nyari harimau. Ini mah malah nyamperin. Dan akhirnya para warga pun satu persatu dimangsa si harimau.
Asep MD Gang berlari mengejar harimau berdasarkan suara jeritan para warga. Asep menyuruh pasukannya untuk memberikan kode pada para warga agar mundur dan menjauh dari hutan. Asep berlari mengejar harimau sampai ke tepi hutan dan masuk ke sebuah ladang. Dan mereka melihat ada orang Pajawi. Kemudian mereka mengejar orang Pajawi tersebut. Tapi sayang, 기이한 일입니다. 죽은 호랑이니 어찌 이런 일이? 떴는데 그렇다면 우리 조선 땅에서 우리 형제들이 죽었다. 피의 복수가 시작될 것이다. Asin yang berhasil membawa ginseng liar tergesa-gesa pulang ke rumah karena hari sudah gelap. Dan saat itulah desa mereka diserang oleh suku Pajawi pimpinan Aidaga. Apa desa Aisin diserang ya? Saat Aisin sampai di desanya, desa tersebut udah luluh lantak. Semua warga dibantai dan tas. Aisin tengah berjalan sambil termenung. Dia mengingat kejadian saat ia menghampiri si Asep dan mengatakan mengapa suku Pajawi membantai keluarga dan warganya. Aisin juga meminta si Asep untuk membalaskan dendam pada suku Pajawi. Aisin berkata bahwa ayahnya merupakan loyalis Joseon dan ia yakin Joseon yang merupakan negara kuat pasti bisa membalaskan dendam ayahnya. Ya si Asep jelaslah nggak mau ya. Jangankan balasin dendam si Aisin, berurusan dengan suku Pajawi aja mereka takut. Tapi si Asep minta pasukannya bawa si Aisin ke pemukiman dan disuruh tinggal di kandang babi. Aisin tinggal di peternakan, tiap hari ngurus babi. Tapi jangan salah, dia pun rajin berlatih panah, berburu, bahkan memata-matai camp militer Pajawi. Nah di sini kita time skip ya lor. Definisi cantik dan gagah. Asep berencana untuk menyiapkan pasukannya untuk berperang dengan suku Pajawi. Tapi 못하는 짓이 한번 이와 같은 일을 벌인다면 무사하지 못할 것이다. walah, pantesan aja tadi Aisin kelihatan luka-luka wajahnya. Kayaknya udah diperkaos nih sama bebaguk satu ini. Si Asep ternyata minta Aisin untuk kembali memata-matai camp Pajawi. Aisin nekat menyelinap ke camp Pajawi. Entah apa yang dia cari. Enggak, saudara. Taksim Banji. 아빠 저예요. 제발 죽여줘 아시아. Das, ternyata ayahnya Aisin masih hidup lur dan dijadikan tahanan, tapi diperlakukan lebih buruk dari babi. Si ayah yang menyadari kedatangan Aisin meminta Aisin untuk segera mengakhiri hidupnya. Ya kebayang lah ya, disiksa bertahun-tahun, disebut hidup kagak, disebut mati juga, ya masih bernyawa. Emang bengis ya lur. Aisin yang merasa curiga karena panah yang ia lihat tertancap pada mayat di gunung tempo hari itu sama persis dengan panah si Babagug Jamal. Ia pun menyusup camp si Asep untuk mencari tahu kebenarannya. 파저이의 여진족들이 암습을 받아 몰살당하였습니다. 흉흉한 분위기에 파저이 성조야인 불악 하나를 희생시 일이 잘 마무리되었습니다. 죽어라! 형제들은 호환으로 죽임을 당한 건가에 습격을 받은 것이다. 형제들이 죽임을 당한 곳에 이것이 있었다. Dan ternyata ya Asep lah dalang di balik pembantaian warga Asin serta warga desa oleh Aidaga dan pasukannya. Sungguh terlalu. Dendam Asin yang selama ini ia pendam semakin membara setelah tahu akan fakta ini. Fakta bahwa ayahnya dikorbankan oleh si Asep hingga Asin berencana untuk membalaskan dendamnya dengan cara yang tak terduga. Ya, Asin menggunakan ginseng terlarang untuk menjadikan pasukan si Asep menjadi zombie. Dan kemudian zombie itu membantai pasukan si Asep.
Ya layaknya zombie pada umumnya ya lur, sekali terinfeksi oleh gigitan, maka semua pasukan si Asep akan berubah jadi zombie. Rasakeun sih ya. Seluruh pasukan Asep pun dimukbang sama zombie. Sekalian di headshot sama si Asin, biar mereka nggak bisa melarikan diri. 아신아, 더. Sungguh sakit hati si Asin. Udah mah diperbudak, diperkaos. Ternyata Asep lah dalang dibalik kematian keluarganya. Singkat cerita, setelah pasukan si Asep dibantai Asin, Asin masuk ke kandang babi. Dan ternyata si Asep ditahan di sana. Terlihat kemudian Asin berjalan menyusuri hutan dan sebuah ladang sambil menarik sebuah karung penuh darah. Terlihat di sini Asin kembali ke desanya dengan kondisi desa seperti sedia kala. Apa yang terjadi? Apakah Asin terkena genjutsu Itachi? Ya bukanlah, plok. Rasa trauma yang mendalam, pedih dan menyakitkan membuat Asin berhayal. Ya bahasa kerennya mah PTSD lah ya lur. Dan ternyata seluruh keluarga dan warga desa telah Asin bangkitkan sebagai zombie. Dan ya, karung yang Asin gusur itu ternyata si Asep yang masih hidup dan akan dijadikan makan siang para zombie. Mukbang terus. Ya namanya juga zombie ya, gak jauh dari permukbangan. 그래도 함께 있으니까 외롭지 않아. Kemudian Asin membulatkan tekad untuk membunuh seluruh warga Joseon untuk melampiaskan sakit hatinya. 여진 땅에 살아있는 모든 걸 나도 당신들 곁으로 갈. Asin beralih ke perbatasan Joseon di Uiju. Kemudian diperlihatkan Asin yang mendatangi tabib di sana dan memberitahukan cara kerja ginseng liar. 정복이 상하기 전 지지기와 침에 묻힌 뒤 비록 꽂으면 죽은 시신이 살아납니다. Asin beralih di sebuah padang rumput gersang, di mana Asin menghadang sebuah pasukan dan melancarkan serangan panah ke arah mereka. Entah apa rencana si Asin untuk bisa membalaskan dendamnya. Pasti lanjutan Kingdom Asin of the North layak untuk ditunggu. Dan film pun berakhir. Cakap sakitu alur cerita ti Mamang. Mogia dulur sadaya puas sareng kersa sumping deui ka channel Mamang. Angga nonton deui alur cerita anu sanesna, tong hilap like, subscribe, atau napi share. Pamit dulur resep kana channel Mamang. Teras, bilih dulur sadaya hoyong request alur cerita film, kantun klik komen, teras ketik judul film, sareng alasan dulur request eta film. Si Dodit makan kecapi, ekspresina meni lebay. Mamang pamit undur diri, bye-bye.